Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik, Bu. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian. Putri Ani, Ibu. Tania, hadir. Finariosa, hadir. Baiklah, Ibu akan bertanya, siapa yang ingat mata pelajaran kemarin? Dosa besar, Bu. Apa saja yang termasuk dosa besar? Sirik, Zina, mengharapkan orang tua, bunuh, mencuri. Itu, Bu. Oh, berarti kelas ini pada pintar-pintar semua. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengetahui apa-apa saja yang termasuk tugas Rasulullah. Iya, Bu. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah mempercayai bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera dunia dan akhirat. Maksudnya di sini adalah Allah menunjuk seorang rasul untuk membimbing umat manusia supaya berada di dalam kebenaran. Karena pada zaman sekarang banyak orang-orang yang terjerumus untuk kejahatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak orang yang sekarang menganut agama tetapi hanya pada KTP saja, yang dimana dia hanya mengaku pada Islam. Misalnya contohnya dia mengaku Islam, tetapi untuk melaksanakannya atau implementasinya tidak ada. Iya, Bu. Yang kedua, cara beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, mengikut ajarannya. Rasul Allah yang seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasul Allah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Gimana semua ajaran-ajaran yang terdapat atau perilaku manusia sudah tercantum dalam Al-Quran. Iya, Bu. Dan Al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman. Tetapi kenyataannya sekarang banyak manusia yang tidak mematuhi aturan yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana perbuatan manusia sekarang melampaui batas seperti perzinahan. Iya, Bu. Yang kita ketahui bahwa perzinahan dilarang baik secara agama maupun secara negara. Iya, betul. Yang kedua, perampokan, yang dimana perampokan sangat dilarang karena banyak merugikan Orang warga lain. sekitar. Yang kedua, Meneladani.
Yang kedua yaitu berperilaku sebaik. Yang ketiga yaitu berperilaku seperti rasul-rasul Allah, yang dimana Rasul Allah yang melaksanakan salat, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tapi jika tidak mampu, bisa saja beribadah lain. Yang pada intinya tujuannya hanya satu, melakukan ibadah tanpa pamrih, yakni untuk mengharapkan ridha Allah semata. Yang keempat yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya kita diperintahkan Allah SWT untuk beribadah kepadanya, seperti melaksanakan sholat pada 5 waktu bagi umat Islam, dan menjauhi larangannya seperti berbuat kerusakan di bumi. Ya, Bu. Tiga, sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib di sini adalah sifat bagi Rasul yang harus ada, sifat yang benar-benar dimiliki seorang Rasul. Di antaranya kata, yaitu cerdas. Seorang Rasul tidak mungkin bodoh, karena jika bodoh dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Ya, Bu. Bisa jadi kalau seorang Rasul bodoh, bisa jadi dia akan ditindas oleh umatnya. Yang kedua, siddiq, artinya benar. Rasul Allah selalunya mengajarkan kepada kebenaran, karena tidak mungkin seorang Rasul mengajarkan untuk berbuat kesalahan. Walaupun pada kenyataannya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Amanah. Seorang Rasul harus amanah, yang dimana dapat dipercayai. Tidak mungkin seorang Rasul berdusta. Jika seorang Rasul berdusta, berarti umatnya akan lebih parah. Yang kedua, sifat mustahil. Yang di sini yang termasuk sifat mustahil adalah bahadan, yang artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bodoh, karena saya sudah jelaskan di awal tadi bahwasanya jika seorang Rasul bodoh, dia bisa saja umat Rasulullah akan memperandakan, bahkan menindas Rasulullah. Sedangkan Rasulullah cerdas saja, banyak terjadi pemberontakan, apalagi seorang Rasulnya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin berdusta, yang artinya di sini ucapan dan perbuatannya selaras. Contohnya ketika dia menyatakan dia akan sholat pada jam segini, dia akan sholat pada jam seperti yang dikatakannya. Tugas-tugas Rasul Allah. Yang pertama, mengerjakan akidah tauhid, yang artinya menanamkan keyakinan kepada umatnya.
kita sebagai umat manusia sudah sepatutnya meyakini keberadaan Allah sebagai pencipta semesta alam. Yang kedua, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Ya, maksudnya di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan juga tata cara melaksanakan salat. Tiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, yang mana hal yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menjadi perintah Allah SWT. Dan maksudnya di sini hukum-hukumnya seperti hukum fadilah, seperti hukumnya menjelaskan hukum dan batasan, yang di hukum seperti hukuman untuk mencuri, perzinahan, dan menegaskan larangan-larangan seperti kasus kekerasan. Yang kedua, ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifatnya yang umum, seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama satu kepada yang lain, dan sebagainya. Artinya di sini memberikan berkata benar jika kita menyaksikan suatu keadaan, dan jika ditanya bagaimana keadaan lokasi tersebut, kita harus mengatakan apa yang kita lihat dan dapat dipercaya. Ketika kita berjanji kepada seseorang, perkataan kita harus kita tepati. Sopan kepada sesama teman ataupun yang lebih tua, kita harus menghargai. Itulah penyampaian dari Ibu. Yang selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang di sini kelompok pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau Ibu akan membagikan kelompok. Yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Untuk yang ketiga ini kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Misalnya Ibu memberi waktu untuk menjawab, soalnya 10 menit dari sekarang.
Apakah anak-anak kalian sudah selesai? Dari waktu 3 menit dari sekarang. Dan baiklah, kalau itu sudah selesai, kita akan mengajar siapa-siapa yang akan mewakili kelompoknya. Kelompok pertama akan diwakili oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Tolong diangkat jangan. Ya, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan akidah tauhid serta cara implementasikannya di kampus. Macam-macam tauhid itu ada 3. Yang pertama, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Cara mengimplementasikannya di kampus, yaitu diantaranya tidak merasa hebat, sombong, dan takabur. Selalu mensyukuri segala pemberian Allah, seperti nafas, guru, dan sebagainya. Saja, Bu. Kelompok yang
kedua akan diwakili oleh Kasna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang selanjutnya. Sebutkan ayat Al-Quran tentang iman kepada Rasulullah SAW. Soalan tentang digerakkan berteman-teman dengan Soalnya yaitu sebutkan ayat Al-Quran tentang iman kepada Rasulullah SAW. Ayatnya yaitu surah Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu Wa Taala meminta manusia untuk beriman kepadanya para rasul serta kitab Al-Quran dan kitab Al-Quran yang terdahulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. kelompok yang ketiga membagi dalam Baik, soalnya bagaimana cara mengimplementasikan sifat amanah di kehidupan sehari-hari. Cara kita mengimplementasikan sifat amanah ini ke kehidupan kita sehari-hari, contohnya misalnya kita diamanatkan untuk memegang suatu organisasi. Nah, berarti kita harus menjalankan organisasi tersebut dengan baik dan kita harus kelola dengan baik sehingga tujuan dari dibuat organisasi tersebut bisa tercapaikan. Contoh lainnya, ketika ada teman yang menyampaikan kepada kita, misalnya Rizky bilang ke saya, tolong sampaikan ke Lumbria tentang berita ini, maka saya harus menyampaikannya kepada Lumbria sesuai dengan amanah dari Rizky. Itu saja penjelasannya. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Bang Pak, sebenarnya di kelas ini semuanya sudah pada bisa. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, Rasul Allah diutus oleh Allah untuk menjalankan semua kesimpulannya adalah yang pertama adalah Allah mengutus seorang rasul untuk menjaga kerusakan di bumi, dan di mana seorang rasul dilengkapi beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Kita sebagai umat manusia, umatnya sudah sepatutnya melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah melalui dakwahnya. Yakni melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan jika tidak berhalangan, membayar zakat, dan menjauhi semua larangannya. Itulah penyampaian dari Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan ucapan Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.